Ada satu nisan tapi periode 19-an, pahatane Demak. Tak kasih lihat. Nah, ini dari batuan putih, pahatanin Demak. Coba kalian misal sowan ke makam Demak, itu ada tipe nisan atau tipologi nisan dengan pahatan demikian, tapi bahannya beda. Kalau yang di Demak itu pahatannya ke batu koral atau batu karang. Kalau ini pahatannya batu alam sih, mulus, rajin. Akhirnya kita bisa sowan ke komplek makam Simbah Sirojudin. Nah itu ada yang itu yang ada kelihatan tuh, tak besar ke. Nah itu. Nah itu. Nisan-nisan demikian di komplek makam Sunan Kalijogo banyak sekali. Cuma yaitu perbedaannya, kalau yang di komplek makam Sunan Kalijogo itu pahatane menggunakan material batu koral atau batu karang. Kalau sini enggak. Kalau di sini tuh menggunakan batu alam. Ada kembang awane loh ya. Ciri khas kembang awan itu bukan berarti yang tokoh yang dimakamkan atau langgam nisan itu sepuh. Itu periode 19-an itu. 19-an ke atas. Komplek makame Mbah Sirojudin itu hampir mirip dengan bangunannya komplek makam Sunan Kalijogo. Dan saya itu baru pertama kali ke sini, jadi tidak mungkin jika beliau yang dimakamkan menghendaki atau
kita belum dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita, maksudnya kepergian saya itu sudah mendapatkan ridho dari ibu tadi pagi, tidak semudah itu ketika kita mau masuk ke komplek makame beliau, karena yang di dalam pun ada yang mengaji di dalam situ, di dalam makame Mbah Sirojudin itu, kayak para santri-santri nih sama masih itu loh, ternyata beliau pondok pesantren juga. Kita izin masuk, alhamdulillah diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyullah simbah Syekh Sirojudin, nyuwun izin dumateng panjenengan Mbah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang pertama, saya menghimbau kepada teman-teman semua subscriber ataupun follower di IG, di TikTok maupun di YouTube saya menghimbau kepada rekan-rekan semua, ketika panjenengan mempunyai niatan ingin berziarah ke makam aulia atau makam sesepuh pejabat pini sepuh pada zaman kerajaan atau makam ulama, itu lebih diutamakan kita ziarah ke makam leluhur kita terlebih dahulu. Semisal ada salah satu dari bapak atau keluarga kita lah yang sudah meninggal, kita ziarahi dulu ke kakek, nenek, buyut, seperti itu. Datangilah makamnya, kasihan beliau. Setelah itu baru kalian mengadakan ziarah, terserah mau ke komplek makam siapa yang istilahnya mempunyai tingkatan ilmu tasawuf yang tinggi menurut kalian. Dan di komplek makam inilah nanti saya akan memperkenalkan atau kita belajar bareng tentang pahatan nisan-nisan di komplek makam Simbah Sirojudin. Mari kita awali dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa libaiti ajmain. Syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin mulisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin, khususan sayyidina Syamsul Qadir Jilani radhiyallahu an. Summa ila hadrati ruhi Simbah Wali Songo. Summa ila hadrati ruhi Raden Fatah. Summa ila hadrati ruhi Sultan Pajang Hadiwijaya. Summa ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Summa ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyokrawati. Summa ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyokrokusumo. Summa ila hadrati ruhi Sunan Amangkurat setunggal salajengipun. Summa ila hadrati ruhi Sunan Pakubuwono setunggal salajengipun min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ruhi Simbah Syekh Sirojudin fi hadal qabri. Summa ila hadrati ruhi ingkang garwa Simbah Syekh Sirojudin. Summa ila hadrati ruhi Simbah Ganjur min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi Bapak Ahmad bin Bajamin bin Rasulullah. Summa ila ruhi Mbah Marsya bin Bakasan Marwi. Summa ila ruhi Mbah
Karsiman bin Mbah Ronorati, summa ila ruhi Mbah Jumini binti Mbah Dula Saijan, summa ila ruhi Ibu Sofiyatun binti Mbah Kaid bin Mbah Murid min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati ruhi sahibul wilayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masayikhi wa masayikha wa masayikhana wa satidatina wa satidati wa satidatana wa liman ijtama'na syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita diperkenankan melihat nisan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nisan beliau memiliki jirat kayu, nisannya juga kayu, ada kembang awannya juga. Syukur alhamdulillah Mbah, dalam saged sowan dumateng panjenengan, silaturahim dumateng panjenengan. Ya Allah, kula nyuwun berkahipun dumateng panjenengan ya Allah, linantaran Simbah Syekh Sirajuddin, amin ya rabbal alamin. Catatan kisah Syekh Sirajuddin sangat sedikit ditemukan, sehingga tidak tahu pasti kapan masa hidup Syekh Sirajuddin. Namun menurut cerita sebelumnya, Syekh Sirajuddin mulai tampak sekitar 2 abad setelah wafatnya Simbah Ganjur. Karena beliau yang menemukan makam Mbah Ganjur dan ibunya. Dari beberapa catatan, Syekh Sirajuddin merupakan kiai yang berdarah Madura. Salah satu alasan yang tercatat bahwa Mbah Sirajuddin sampai berada di Pedukuhan Engroto ialah, beliau diajak oleh Mbah Hamidin, seorang tokoh yang membabat alas Engroto dan merupakan kepala duku pertama, untuk menyebarkan dan mengajarkan Islam di Engroto. Memperkuat Syekh Sirajuddin adalah kiai berdarah Madura, konon Kiai Haji Muhammad Usman Al-Isyaki pernah berucap, Engroto adalah abau Madura, berbau Madura. Jika melihat historisnya, keberadaan Syekh Sirajuddin termasuk penyebab Kiai Usman datang ke Engroto. Ceritanya, beliau pernah bermimpi melihat cahaya di sebelah timur kota Semarang. Benar saja di sana ada pesarean Syekh Sirajuddin. Kunjungan Kiai Usman di Engroto, untuk yang pertama kalinya ialah, tepat pada haul Syekh Sirajuddin. Dan, beliau masih belum mengangkat baiatan. Setelah beberapa kali kunjungan, beliau akhirnya mengangkat baiatan hingga tersebar luas. Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Engroto. Bahkan dibilang, Engroto adalah daerah pertama kali untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang mendapatkan penyebaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Utsmaniyah, atau yang sekarang disebut penyebaran Jamaah Al-Hidmah. Sedikit yang dapat diceritakan ialah, Kiai Sirajuddin ini dikenal sebagai tokoh yang memiliki sifat keras, terutama dalam urusan agama. Bahkan hingga sekarang pun, pesarean beliau masih dianggap keramat, atau dapat mendatangkan bala, bagi yang memiliki hajat buruk. Dari cerita turun-temurun, dulunya, Syekh Sirajuddin pernah dititipkan seorang anak untuk diajarkan mengaji, melafadzkan Al-Quran. Namun beliau mengembalikan anak itu setelah beberapa saat, karena ketidakmampuannya dan berkata, "Luwih pinter ketek daripada bocah iki," atau, lebih gampang mengajar ngaji monyet daripada anak ini. Tidak disangka, dengan kepandaian karomah beliau dan bahkan diberi batas waktu tertentu, Syekh Sirajuddin berhasil mengajarkan ngaji seekor monyet. Hingga akhirnya dapat melafadzkan Al-Quran.
Di lain cerita, suatu ketika ada salah satu penduduk desa Engroto yang mengadakan pernikahan dan posisi rumahnya berdekatan dengan pesarean Syekh Sirojudin. Dengan konsep pernikahan yang menggunakan sound system berbunyi keras dan berlagu dangdut koplo, terlihat pula sound systemnya menghadap persis ke pesarean beliau. Sontak sound systemnya meledak dan mati tanpa ada kendala. Demikian masyarakat setempat secara tidak langsung memaknainya sebagai rasa takzim dan ngati-ngati. Makam Syekh Sirojudin pernah dipugar atau diperbaiki kembali. Hal ini diupayakan sebagai akses para peziarah. Silsilah Syekh Sirojudin diyakini sampai pada Sunan Giri, sedang silsilah di bawahnya tidak pernah putus. Betul saja, menurut salah satu sumber, Mbah Sirojudin menurunkan Mbah Menik dan Mbah Guru. Mbah Guru menurunkan Syekh Ishak, Mbah Ishak menurunkan Syekh Irsyad, Mbah Irsyad menurunkan Mbah Abdullah dan beliau yang terakhir ini menurunkan Mbah Maimun, Mbah Misikah, Mbah Munir Abdillah dan Mbah Makin. Menurut salah satu sumber ini, Mbah Guru adalah perempuan, sehingga masih menimbulkan kemusykilan. Di samping nama yang hanya bisa disebut sebatas Mbah Guru, juga apakah beliau merupakan istrinya Mbah Ishak atau ibunya Mbah Ishak? Hal itu masih belum ditemukan. Saat ini, pesarean Syekh Sirojudin dapat kita jumpai di sebelah timur dari arah makam Mbah Ganjur atau pondok pesantren As-Salafi Miftahul Huda Engroto. Di sana terdapat cungkup cantik dengan papan bertulisan nama beliau. Disarikan dari beberapa sumber, dan Al-Luqluq wa Al-Marjan, fi Manaqib Syekh Muhammad Utsman. Jadi nisan ini nisan baru semua, tapi hampir menyerupai nisan-nisan era Demak. Tapi ini dibuat dengan menggunakan cor atau semen. Tapi konsep pemakamannya memang benar, hampir mirip dengan komplek pemakamannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Coba kita lihat yang di sebelah, kayak kok ada apa itu, ada makam tapi langgamnya Pantura periode 1900-an. Nah ini loh, nisan Godo periode 1900 awal ini. Terus ada lagi yang sebelah sana itu nisannya gede banget, nisannya langgam Demak. Nah ini loh, nisan Godo periode 1900-an awal. Nah, langgamnya Pantura. Nah, akhirnya kita menemukan nisan langgam Demak. Langgam Demak, tapi ini periodenya 1800-an ini. Ini ada kembang awan nih, 1900-an. Jika kalian tidak percaya, main saja ke komplek makam Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, di sana banyak sekali ditemukan nisan-nisan pahatan demikian. Ini ada sodo lanangi loh, ada sodo lanangi. Kelihatan ya, gede banget. Cuma kebanyakan di makamnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu nisannya berbahan batu koral. Oh itu yang komplek makam Mbah Garing. Oh ini komplek makam Mbah Garing. Nisan yang di dalam sini sama dengan nisan erane, bukan era, tapi pahatan Demak yang barusan yang berada di sebelah baratnya. Ini ada dua, tapi sudah ditutup kain mori. Sempat buka tapi tidak bisa mengambil video karena di kerangkeng atau di keranci.
Nah, wujud nisannya tadi yang besar itu seperti ini loh. Cuma yang besar itu tadi kan kandel, tebel, sama-sama ada kembang awane. Dan pahatane pinggang itu dalam dan besar-besar. Nah, kalau ini periodenya 1900-an awal ini. Kalau yang tadi periodenya 800-an, 1800-an. Erane Pakubuwononan nih. Tapi langgame Demak. Rata-rata nisannya itu dari kayu seperti ini, guys. Dari kayu, ada kembang awane dan ada sodo lanange. Ada apa itu? Ada kakine tapi sudah kropos. Terus ada pinggangnya juga tebel. Kalau saya menyebutnya hampir mirip nisan-nisan era Pajang atau langgam Pajang. Ini ada banyak sebenarnya. Cuma ya itu sudah dicopoti, diganti dengan yang permanen. Itu loh. Misalnya di bedoli taruh di situ, di bawah pohon itu tuh. Nah, di bawah pohon itu nisannya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.